Kali ini kita kedatangan sebuah servisan lagi, Hooper JS8. Speaker ini digunakan di Masjid At-Thoriq Palembang. Indikasi kerusakannya adalah power menyala, indikator, namun tidak bisa mereproduksi suara. Nah, kita akan lakukan pengecekan satu persatu. Dan dalam penelusuran awal ditemukan pada bagian resistor regulator yang menuju ke zener ini sangat panas. Tadinya kita curiga di bagian jalur regulatornya yang rusak ya. Namun setelah diukur muncul tegangan di angka 15 volt sesuai zener yang digunakan. Jadi dia masih menggunakan sistem regulator lama, yaitu menggunakan zener untuk meregulasi 15V plus dan 15V min yang nantinya digunakan pada sektor preamplifier. Nah, sekarang kita buka, kita akan ulik sedikit bahwasannya JS8 ini menggunakan TDA 7293 yang sering kita temukan di perangkat-perangkat kompo atau perangkat-perangkat audio yang menggunakan series TDA. Untuk desainnya sendiri, saya sangat suka dengan bentuk sirip heatsink yang dibuat belekuk ya, sehingga meminimalis ukuran. Dan ini sangat keren sekali. Langsung di blow oleh sebuah minivan. Ini sepertinya minivan jenis high speed, tapi nanti kita cek lagi. Karena pas dinyalain tadi, resistor yang menghubungkan VCC minivan dan sumber tegangannya itu entah saking panasnya solderannya sampai terlepas. Jadi di sini ada satu catatan buruk untuk Hooper, bahwasanya restan yang digunakan itu sangat panas ya. Kalau bisa sebaiknya digunakan fungsi buck converter atau fungsi penurun tegangan lain, atau bahkan menggunakan coil yang terpisah. Jangan semuanya nginduk ke satu sumber, yaitu di main output trafo. Ini menggunakan donat di bagian dalam. Untuk jenis tweeternya sendiri, high drivernya ini covernya plastik sepertinya, tapi bagian dalam masih ferrit. Kita nggak bisa buka ke dalam, tapi ini bener ya, masih ferrit sepertinya. Mungkin adalah versi ekonomisnya. Dan untuk driver 8 inchinya itu udah lumayan keren ya, itu bisa dilihat magnetnya lumayan besar dan strukturnya mirip-mirip seperti speaker yang menggunakan bracket cor ya, bukan lagi pakai plat press. Nah, dia menggunakan elko yang pendek tapi punya kapasitas lumayan besar, 6800 mikrofarad di 50 volt. Dan ini udah cukup, lebih dari cukup jika digunakan untuk mensuplai rangkaian TDA-nya. Jadi dia menggunakan BM, artinya masing-masing speaker itu di drive oleh amplifier yang berbeda. Nah, nanti dua amplifier ini menggunakan preamp yang berbeda pula ya, dua channel. Ini udah lumayan bagus ya untuk discrete-nya. Circuitnya menggunakan D0511PM03 versi 1.2 seperti untuk preprocessing audionya, supaya bisa membagi nilai high dan low, atau bahkan nanti ada limiternya juga. Kita belum terlalu clear. Nah,
Untuk bagian op-amp depan sendiri yang berhadapan dengan XLR interface dan Akai, dia udah satu keping dengan rangkaian volume control dan indikator clips. Di sini kerusakan yang kita curigai akhirnya mengarah pada bagian klip, yaitu bagian limiter ketika terjadi peak, atau ini ada juga mini relay yang belum sempat kita cek. Karena semua fungsi itu normal, di voltase nggak ada, over voltage nggak ada, kehilangan voltage juga nggak ada, tapi suara nggak bisa input dari XLR. Hanya saja pada bagian link itu masih berfungsi karena ini speaker ditaruh ke bagian depan dan ini ada link out itu ke bagian belakang, itu masih menyala. Tapi kita nggak sempat nyoba linknya pakai M atau enggak. Nah teman-teman, berikutnya untuk Anda yang tertarik untuk memiliki unit Hooper ini, sepertinya adalah discontinue. Kalau untuk build quality-nya lumayan bagus, kayaknya menggunakan plastik KBS yang lumayan tebal, dan finishingnya sangat cantik sekali menggunakan warna putih, walaupun tersedia juga yang warna hitamnya. Nah teman-teman, kita akan cek langsung ya pada bagian protect, sepertinya seperti soft starter gitu. Di fungsi sequencer kalau kita lihat ya, di jadinya mungkin nanti dia akan menyalakan terlebih dahulu bagian tone-nya atau limiternya. Nah teman-teman, setelah diidentifikasi ternyata saya keliru untuk mengklaim bahwasanya ini adalah relay. Ternyata komponen kecil ini adalah optocoupler yang kita curigai mengalami kerusakan. Ini adalah optocoupler, lihat, tapi besar sekali. Kita nggak tahu mengapa Hooper memilih menggunakan optocoupler yang sangat besar ukurannya. Alasannya apa kita belum tahu. Tapi nanti kita coba untuk baca dulu nilai VCC yang muncul di bagian IR LED-nya ya. Baru kemudian kita bisa menentukan apakah ini mengalami kerusakan atau belum. Oke. Nah teman-teman, ternyata yang mengalami kerusakan setelah kita cari itu diidentifikasi pada kemungkinan di IC TDA nya. Nah, setelah ini akan kita coba ganti ya. Oke.